Oke, selamat datang kembali di Bolkes, ngobrolin seputar Piala Dunia RRI Pontianak nih. Jadi barengan aku Naufal Rifki Alfarido yang bakal nemenin layar kaca kamu dan juga ruang dengar kamu pastinya. Nih, aku kasih tahu ya teman Pro 2 karena sebentar lagi bakalan ada Piala Dunia pesta bola seluruh dunia untuk merayakan ya olahraga pastinya. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu konten kreator yang akhir-akhir ini suka bikin video gimmick-gimmick tentang main bola. Tepat banget kalau kita aja untuk ngobrol Bolkes, ngobrolin seputar Piala Dunia. Ada Bang Aci Nana. Luar biasa. Bang Aci apa kabar? Baik Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sibuk udah nih? Enggak aman. Nggak, aman. Jadi bisa lah ya kita ngobrol-ngobrol ya? Bisa insyaallah. Jadi buat pemirsa dan juga pendengar, langsung aja nanti misalnya ada komentar-komentar yang ingin disampaikan pendapat kamu tentang Piala Dunia yang sebentar lagi bakalan diselenggarakan, langsung aja drop kolom komentar nih. Bang Aci, sebentar lagi kan bakalan Piala Dunia nih Bang. Tim favorit Bang Aci apa sih? Kalau tim favorit sih sebenarnya kemarin tuh berharap sekali Indonesia masuk. Indonesia, betul. Karena kita orang Indonesia Betul, kan, betul. jadi kita berharap Indonesia masuk. Tapi sayang, padahal dikit lagi kan. Sedikit gitu. Tapi kalau untuk Piala Dunia kali ini, aku favoritkan Portugal sih. Nani? Portugal, tapi pakai baju Argentina. Argentina, karena kemarin juara. Karena kemarin juara. Portugal, kenapa Portugal Bang? Jadi Portugal bukan karena Ronaldo sih. Nah, karena di Portugal sekarang nih sekuatnya gimana mewah lah. Dari lapis 1, lapis 2 itu mewah sekali. Dari bawah sampai atasnya tuh. Dan pemain-pemain Portugal tuh sekarang tuh lagi prime-prime-nya sih. Lagi prime-prime-nya. Nah, di situ ada Bruno Fernandes kan, ada Nuno Mendes. Oh, banyak di situ tuh. Banyak. Ada Neves. Ada lah. Neves, betul. Memang Dan- apa tuh? Dan ada film kartun yang prediksi gak tuh? Oh film, oh iya, The ini Simpsons. The Simpsons, benar. Yang memprediksi bahkan ada Portugal nanti ketemu Meksiko di Piala Dunia. Di final kalau Di nggak final. salah. Iya. Once and for all, which nation is the greatest on earth? Mexico or Portugal? Iya Memang sih dia enggak nyebutkan di final tahun berapa, Piala Dunia tahun berapa, cuman di situ venue-nya Amerika. Venue-nya Amerika. Dan ini tepat nih, Piala Dunia kali ini kan di Amerika. Di Amerika. Dan ada di tiga lokasi. 3 lokasi, betul. Tapi bukan berarti prediksi The Simpsons itu benar, tapi bisa jadi Konspirasi lah ya. Konspirasi masih. Di apa tuh? Kita memang kadang kalau ngelihat sejarah ataupun film-film yang memprediksi, wah zaman dulu bakalan ada kejadian ini dan kadang kejadiannya terjadi. Iya gitu. betul. Kalau dulu kan Piala Dunia itu sering prediksi ada lumba-lumba, Betul, ya. kan, tahun-tahun dulu tuh. Nah, sekarang ada film kartun yang prediksi. Kenapa aku pilih Portugal untuk jadi final Piala Dunia? Karena di situ last dance-nya Ronaldo. Betul, Nah, aku setuju. Kan, di umur 41 tahunnya mungkin dia mau melengkapkan trofinya. Mungkin ini bisa jadi peluang untuk Ronaldo untuk merebut Piala Dunia. Ya kalau kita tarik mundur, Messi kan semua gelar udah nih. Udah. Ronaldo Piala Dunia yang belum gitu kan. Piala Eropa pernah. Dan menurut aku karena ini the last dance-nya Ronaldo, otomatis all in nih Iya, Portugal oke, pasti. nih. Walaupun di umur-umurnya yang udah ya seumur Ronaldo, enggak ada pemain bola yang seumur Ronaldo masih Udah main ya. bukan di masa prime-nya. Bukan masa gitu prime-nya, kan. tapi masih konsisten bermain di klubnya, masih mencetak gol. Iya Di sih, Al-Nassr kan. Betul. Dan masih se-fit itulah posisi Ronaldo gitu kan. Mental sih Bang, Iya. mental sih. Tapi kalau Bang Aci sendiri dari seluruh Piala Dunia yang udah pernah digelar di sebelum-sebelumnya, yang paling berkesan menurut Bang Aci di edisi kapan tuh Bang? Kalau yang berkesan sih di waktu zamannya Zidane sama Materazzi itu. Itu 2006 ya, Prancis Italia ya. Itali. Kenapa berkesan Bang? Gimana ya, vibes-nya tuh kena sekali Piala Dunia dan ada drama-dramanya tuh seru sekali gitu. Jujur kalau untuk tahun ini Piala Dunia, kalau bagi aku lah ya, mungkin orang enggak lah. Kurang kayaknya Piala Dunia tahun ini, kurang rasanya. Oke. Euforianya, atmosfernya gitu. Padahal udah hampir digelar gitu. Amin kan. sebulan lagi kan? Amin sebulan. Mungkin enggak sampai sebulan lagi gitu.
Dan memang setiap orang pasti punya ini ya, punya apa masa-masa ketika nonton pertandingan, nonton edisi Piala Dunia, Eropa, Asia tuh pasti bakalan ada satu momen yang bikin oh ini nggak bakal aku lupakan gitu betul. kan. Apalagi kejadian di 2006 Materazzi yang ditanduk sama Zidane tanduk kan. sama Zidane tuh. Itu memang luar biasa sih. Seru sih finalnya. Seru. Nah, tadi kan Bang Aci Portugal nih Bang. Semisalnya nih Portugal yang kita kadang-kadang bakalan tembus ke final, bakalan best perform, ternyata drop perform Bang. Kecewa gak sih? Pasti kecewa sih. Dan yang paling kecewa pasti Ronaldo tuh. Iya. Karena ini kan peluang terakhir Ronaldo untuk mendapatkan gelar Piala Dunia gitu kan. Nah, karena kalau kita berbicara GOAT pasti Ronaldo dengan Messi yang disandingkan orang kan. Iya, betul. Sedangkan Messi udah dapat gelar Piala Dunia nih. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol dengan kawan-kawan berdebat masalah GOAT nih, Messi dengan Ronaldo nih. Yang berdebat kan bukan aku sih, tapi kawan nih. Kawan ini berdebat gara-gara GOAT nih siapa, Messi atau Ronaldo. Yang satu Ronaldo, yang satu Messi. Jadi kawan yang satu nih membanggakan Messi karena udah megang semua trofi Piala Dunia. Iya, gitu betul dia kan. betul. Tapi dia bilang asal Ronaldo pegang Piala Dunia kali ini, megang piala ini, dah berarti GOAT Ronaldo kata dia. Iya, karena kalau dari untuk kejuaraan dunia ya pasti memang jarang digelar gitu kan. Mungkin di beberapa tahun terakhir, di 5 sampai 6 tahun terakhir tuh baru ada konferensi Eropa. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya pasti otomatis kita nontonnya klub, ngelihat persaingan di klub gitu. Ronaldo memang sesuka itu ke Bang sama Ronaldo sebenarnya? Kalau berbicara personal sih, Abang deh, Messi atau Ronaldo sebenarnya? Ronaldo. Sesuka itu kah sama Ronaldo? Kalau berbicara Messi atau Ronaldo tuh, Messi ini bakat alam deh. Oke. Ibaratnya kalau Messi ini pewaris. Ronaldo ini perintis. Jadi Ronaldo ini betul-betul latihan lah. Betul-betul sampai sekarang pun dia masih latihan. Bahkan setiap hari nge-gym. Jarang ada atlet yang nge-gym sampai setiap hari itu. Betul. Dan Ronaldo bukan dari skill dia main bola yang bisa kita lihat Bang. Attitude dia, banyak lah untuk kehidupan sehari-hari yang bisa kita contoh dari Ronaldo tuh. Memotivasi. Motivasi lah, bagus lah pokoknya. Selain Portugal Bang, yang diprediksi sama Bang Aci yang ini bakal jadi pesaing ketat sih di Piala Dunia gitu, siapa Bang? Banyak sih sebenarnya, tapi Prancis bisa jadi. Prancis karena finalis tahun lalu juga. Iya, finalis tahun lalu. Oke. Tapi dengan Bang Aci kesibukannya sekarang masih sering ngikutin bola nggak sih Bang? Masih. Cuman kalau untuk Piala Dunia kali ini, jujur aku kurang ngulik sih. Kurang ngulik. Kurang ngulik sih. Kalau klub-klub Bang gitu Bang, pertandingan-pertandingan champion gitu sering nonton? Sering. Dan ya? kalau klub aku Madrid. Madrid banget nih. Makanya biasa aku buat konten tentang Madrid. Barusan kemarin aku buat konten tentang Madrid kalah tuh kan lawan Barca kan. Klasiko banyak tuh kena serang tuh, kena komen. Iya. Karena konten aku kan marah-marah tuh kan. Nah, jadi memang aku pancing orang untuk marah lihat konten aku. Jadi buat pemirsa dan juga pendengar yang belum tahu mungkin bisa di-follow Instagramnya Bang Aci Nanar. Jadi suka bikin gimmick tentang konten-konten marah-marah ketika main bola atau gimmick-gimmick di pinggir lapangan seperti apa. Dan menurut aku itu adalah salah satu konten yang menghibur banget ketika kita misal pengen main bola atau dimarah sama istri, dimarah sama orang rumah. Dan itu menghibur sih, luar biasa. Itu relate sih Bang. Relate ya? Sebenarnya di konten aku tuh Bang bukan orang lain yang disinggung atau itu aku semua tuh pelakunya tuh. Kayak misalnya aku kena marah istri, itu semuanya aku sebenarnya. Relate dengan kehidupan sehari-hari intinya kayak gitu. Bang, semisal Piala Dunia nih kan bedanya 12 jam ya dari benua Amerika dan benua Asia, apalagi kita di Indonesia gitu kan. Ganggu aktivitas sehari-hari Bang Aci nggak sih? Misalnya nanti kan pertandingannya ada yang main di jam 8, di jam 7 pagi gitu Bang. Kalau nggak salah Piala Dunia kali ini nih mulainya dari jam 11 malam ya Bang ya. Sampai jam 11 siang atau 9 pagi gitu tuh. Kalau menurut aku sebagai pecinta sepak bola sih, kalau menurut tim itu wajib aku tonton walaupun di jam kesibukan aku. Misalnya di jam kerja nih, kalau memang bisa diusahakan tetap kita tonton, apalagi laga-laga big match kan. Tapi kalau pagi-pagi sih, kalau orang Pontianak sih kalau aku lihat kan, kopi shop, warung kopi itu penuh kan, bukan Piala Dunia. Apalagi pas Piala Dunia mungkin kan. Pagi. Mungkin yang di kantor bisa nonton dari kantornya, kan.
nobar dari kantornya Nobar gitu. dari kantor. Dan kita hari ini juga sebenarnya ini suasananya siang panas Siang. dan ya melatih lah untuk kita nanti nonton Piala Dunia Iya, gitu kan. betul. Walaupun kadang bangunnya siang gitu. Dan kita lagi ada di Grand Mini Soccer nih. Biasa Bang main di sini Bang? Biasa Bang main di sini. Asik ya? Asik. Kalau main di sini ini lapangannya lebih besar lah dari lapangan mini soccer lainnya. Ih, seru. sih. Pokoknya Agak ngap-ngap lah mainnya. agak ngap-ngap. Bang, misalnya nanti Piala Dunia digelar dan tim-tim favorit yang pengen abang tonton big matchnya itu tuh di jam-jam prime time orang kerja. Otomatis ya, kalau Bang Aci sendiri kan walaupun itu sibuk tetap mengusahakan nonton. Melihat kerjaan atau aktivitas orang-orang di Pontianak khususnya bakalan ramai nggak Bang kira-kira Piala Dunia tahun ini di sini ya di Pontianak ya? Di Pontianak ya. Kalau Pontianak sih untuk Piala Dunia ini, kalau memang laga-laga big match, aku rasa ramai lah Bang. Warkop, apa tuh kopi shop. Kalau untuk di Pontianak nih. Berarti memang ya enggak seberpengaruh itu walaupun jamnya beda 12 Nggak, jam. kalau gitu. orang gila bola, mau jam berapa pun tetap ditontonnya. Kan, apalagi itu tim favorit dia. Apalagi tim favorit gitu. Jam tidur ya biasa orang tonton kan. Nah, walaupun jam tidur kan, tim dia main tetap ditonton. Jadi tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau Bang Aci sendiri pergi nonton bola gitu, Bang pergi keluar selain main bola ya nonton bola. Masih sering dimarah orang rumah enggak sih Bang atau ya izin dulu atau ya udahlah ini hobi aku nih gitu. Jauh tadi masalah rumah tangga nih. Kalau aku sendiri sih, jujur istri aku tidak terlalu melarang lah kalau nonton bola. Tapi kalau udah keterlaluan maksudnya itu Ya, udah nggak bukan balik-balik. jamnya, udah bukan jamnya. Apalagi aku udah punya anak nih Bang. Anak aku masih kecil semua nih dan OTW 3 nih. Oke, Bulan depan kan. alhamdulillah. Jadi itu agak ada yang menyegal aku untuk nonton bola nih. Karena anak baru lahir nih. Iya sih. Istri tidak bisa ngapa-ngapa kan. Jadi memang seseru itu sih Bang ya namanya hobi mau dilarang sekuat apapun ya kita pasti punya ada keinginan gimana ya caranya untuk kita nonton gitu. Tapi kan ini kan kita bukan zaman-zaman dulu yang kita mau nonton bola tuh numpang di rumah tetangga Iya kan sih. nggak punya TV. Sekarang kan dari HP tidak bisa. Iya, Jadi walaupun tidak bisa nobar dan nonton di rumah aja Nonton sih. di rumah. Walaupun memang vibes-nya agak beda sih kan nonton di Berarti rumah. waktu dulu belum berkeluarga emang gila banget Bang nonton bola. Bang? Iya, aku lebih gila nonton bola daripada main bola. Oke. Contohnya misalnya aku ada jadwal main bola nih, fun football aja ya. Tapi ada laga penting yang mesti aku tonton nih, ada laga final atau laga big match tuh. Aku lebih milih nonton itu daripada main bola. Oke. Mungkin Bang Aci bisa ceritakan sebelum berkeluarga dulu Bang, hektiknya nonton bola seperti apa tuh? Kalau di Liga Indonesia ya, Heeh. dulu kalau di Liga Indonesia tuh dulu sering nonton Persipon tuh main di sini nih. Oke. Waktu Liga 2 dulu tuh. Iya. Jadi kalau dulu Liga 2 tuh kita nonton di PSP tuh waktu masih zamannya Basri Lohai, Ain Dila dulu pemain asing kita tuh yang hitam tuh kalau abang tahu kan. Jadi dulu saya masih kecil tuh. Jadi nonton Persipon tuh Tanggal 3 nih. Tanggal 3 saya di Oke. depan. Karena masih kecil nih abang saya bawa motor sama bapak saya. Kalau bicara bola nih bapak saya lebih gila bola dan fanatik. Oke. Dan tidak bisa dikontrol loh, apalagi kalau Liga 1. Pokoknya kalau tim yang didukungnya harus menang. Kalau tidak menang, habis tuh tim itu tuh. Oh, Dimaki ya. iya betul. Karena sehappy itu, segila itu, sefanatik itu sama sepak bola gitu. Memang kalau orang punya cerita di hobinya, apalagi tentang nonton bola, itu luar biasa sih. Fanatisnya juga itu yang memang benar-benar ada pride-nya lah tersendiri gitu. Jadi kalau bicara Piala Dunia nih, bapak aku suka nih bang, Piala Dunia. Piala Dunia, oke. Piala Dunia sama Liga 1. Tapi kalau Liga-Liga Eropa, Liga Inggris, nggak suka dia. Kurang. Kalau Liga 1 tanya ya pemain ini pindah ke mana tahu dia. Aku ya kadang nggak tahu. Iya. Sampai sekarang tuh berarti? Sampai sekarang tuh dia udah tahu jadwal Liga 1 tuh main jam berapa, hari ini lawan apa, tahu dia tuh. Tahu. Nah. Ya. Tapi memang seseru itu kalau kita punya keluarga yang emang sama-sama punya hobi yang sama nonton bola. Ngerasa seru nggak sih bang kalau misalnya nonton bareng keluarga gitu? Seru sih, apalagi bapak aku tuh yang orangnya gimana ya, emosian gitu kan, apalagi kalau nonton timnas tuh. Timnas waktu kualifikasi kemarin main subuh ya, tahan di nobar tuh pergi itu. Woi, saking fanatiknya gitu. Saking fanatiknya sama timnas gitu ya. Dan kadang aku udah dengan
abang aku nih kan aku udah beradik nih bang. Jadi kadang nonton misalnya di rumah nih dengan bapak nih. Kan bapak suka manas-manas orang tuh. Ya Oh, aku iya. dengan abang aku tahu-tahu aja gitu. Oh, karena tim favorit yang didukungnya kalah. Nah, gitu kalah. kan. Seru. Oke, baiklah pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena kita akan ngobrol lagi setelah jeda yang ada saat ini barengan Bang Aci, karena bentar lagi bakalan ada Drawing Zone. Gamesnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Saya Ritaudin Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan juga sekaligus sebagai Ketua PSSI Kabupaten Melawi, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar tersiar Piala Dunia 2026. Mari warga Kalimantan Barat dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia tahun 2026 hanya di Radio Republik Indonesia Pontianak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Sugeng Haryadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih. Oke pemirsa dan juga pendengar, saatnya kita masuk ke segmen Drawing Zone nih. Bang, jadi kita tuh ada games, ada challenge bang. Abang pilih 4 negara tapi tanpa melihat. Jadi semisalnya 4 negara ini kita satukan dalam satu grup, dan siapa yang akan menjadi juara grup, runner up, dan juga underdognya. Silakan bang. Oke. Jadi cek-ceknya aku jadi panitia. Panitia FIFA gitu. Oke. Silakan Tutup bang. mata kan ya? Tutup mata, Oke. gini lah. Oke, siap. Ambil 4, oke 1. Oke. Oke, udah bang ya. Oke, siap, asik. Jadi udah ada 4 negara pilihan Bang Aci nih. Ada Swiss, ada Turki, ada Skotlandia, dan juga ada Ghana. Nah, dari keempat negara ini, siapa yang abang prediksi menjadi juara grup? Kalau dari 4 negara ini sih Turki sih. Turki. Oke, kenapa Turki bang? Ya karena Turki, Ada Arda Güler. Ada Arda Güler di situ. Turki ya. Kenapa Turki tadi? Kalau dari sekuat sih aku yakin Turki ya sih bang. Memang kalau dari pemain tidak banyak tahu. Tapi kalau dilihat dari negara ini sih Turki lebih kuat nih. Karena sepak bolanya mungkin lebih maju dari Indonesia udah pasti Iya, gitu udah ya. pasti. Dan liga-liga Turki juga akhir-akhir ini sering disorot kan dengan Iya, pemain-pemain mudanya gitu. Ada Turki yang bakal diprediksi Bang Aci menjadi juara grup ketika mereka disatukan ke dalam satu grup. Runner up-nya Bang yang bakal menemani Turki untuk lolos dari fase grup. Aku ambil dari ini ya bang, orang-orang kulit. Hitam merah, ada Ghana. Ghana punya catatan menarik ketika Piala Dunia 2010. Iya. 2010 Afrika Selatan gitu kan. Kenapa Ghana? Kalau dilihat dari Ghana nih, pemain-pemainnya nih semangatnya semangat tinggi bang, Ghana nih. Memang mereka negara yang tidak terlalu gimana dengan bola, maksudnya tuh bukan kiblat sepak bola lah. Oke. Ya. Tapi termasuk negara yang kuat untuk di Piala Dunia. Karena seringkali kita lihat Ghana ini menjadi kuda hitam. Luar biasa, iya sih. Aku ngeliat juga Ghana zaman-zaman ada Asamoah. Iya. Itu gelandang yang memang benar-benar menurut aku punya punya motorik ataupun punya sosok mentor yang luar biasa senior juga gitu kan. Nah, tersisa 2 negara dari Eropa nih Bang, dua-duanya. Siapa yang bakal diprediksi mengganggu jalannya
dua negara tersebut? Skotlandia sih. Skotlandia. Oke, kenapa Skotlandia? Kalau dibandingkan dengan Swiss, dari segi pemain, cuman kalau aku rasa Skotlandia bisa menjegal pemain dari negara Turki sama Ghana ini, Bang. Oke, Skotlandia berarti ya. Iya. Padahal kalau kita tarik ulur, kedua negara ini ya tidak terlalu jauh jaraknya, dan notabene pemain-pemainnya juga main di kompetisi-kompetisi Eropa gitu ya. Oke, luar biasa, ada 3 tim yang bakal diprediksi yang seru untuk kita tonton di edisi Piala Dunia nanti. Bang, lanjut ngobrol seputar Piala Dunia. Semisalnya kalau kemarin Indonesia lolos, Bang Aci apakah cari uang untuk berangkat ke sana atau emang ya udahlah nonton di sini? Oh, kalau Indonesia lolos sih, kemarin jangankan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Oke. Pas kualifikasi kemarin ya, sebenarnya aku mau bawa bapak aku nonton di Stadion? langsung di stadion Di GBK? Di GBK. luar Biar dia merasakan sendiri. Apa yang menurut Bang Aci faktor ngebuat Indonesia tidak lolos untuk di edisi Piala Dunia kali ini? Kalau menurut aku sih ya karena diacak-acak gitulah tuh. Udah bagus, dah kan jalannya, tiba-tiba ada perubahan dari segi pelatihan dan lain-lain. Iya, Kalau menurut aku sih. Karena kalau dari pemain kita malahan dapat banyak tambahan pemain kan. Dan ini memang momentum sekali ya dari zaman Sintayong, terus diganti dengan Patrick Kluivert. Itu luar biasa karena udah sejauh ini sampai ke fase 3 ya. Iya, fase 3, ronde 3. Itu tuh memang yang sejarah baru lah untuk Indonesia. Mungkin terakhir Bang Aci, harapannya lah untuk sepak bola Indonesia kalau dari Bang Aci. Kalau untuk sepak bola Indonesia yang sebentar lagi di tahun 2027 ini kan ada AFC ya, nggak salah ya. Sedangkan di AFC itu kita berada di king semua tuh. Iya King sih. Qatar, King Jepang, Thailand. Thailand. Waduh, itu berat semua tuh. Juara grup semua. Sedangkan Indonesia berada di situ. Ini benar-benar ujian untuk pelatih baru lah. John Herman kan. John Herman. Untuk menunjukkan kalau dia bisa sapu bersih semua itu oke berarti. Berarti ada peluang Indonesia itu ke Piala Dunia. Di tahun 2030 artinya. Masih lama, masih panjang. Oke, luar Itu pun biasa. kalau pelatih tidak diganti lagi. Kalau pelatihnya ndak diganti lagi gitu. Kita sebagai penikmat ya otomatis menyayangkan hal-hal yang ketika sepak bola di negara kita sedang di build up, sedang bagus-bagusnya tiba-tiba ada perombakan atau mungkin diganti pelatihnya, itu ya sangat menyayangkan hal-hal tersebut lah. Oke, jangan lupa juga, dan kita sekarang juga lagi ada di Grand Mini Soccer Bang ya. Iya. Untuk main-main mini soccer mungkin kita boleh agenda nih Bang, main-main di sini gitu kan. Boleh Bang. Boleh, nanti kita mungkin kalau itu kita tukar-tukaran WA Bang Aci. Siap. Kalau ada main di sini, aku juga pengen ngerasain nih main di sini gitu. Ikut ya? Ikut. Oke, terima kasih Bang Aci udah ngobrol bareng kita. Mudah-mudahan sukses terus Bang Aci, dan jangan lupa buat pemirsa dan juga pendengar, saksikan tayangan ini di channel YouTube RRI Pontianak. Tetap bersama kita di Bolkes ngobrolin seputar Piala Dunia. Saya Sugeng Haryadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih.